Hmm. Jadi sebenarnya masalahnya itu mudah. Nah kata Abah, merubah nasib itu semudah bernapas. Karena kaitannya dengan nafas. Ya. Jadi berhubungannya itulah dengan dia. Maka kenapa ditekuk lidah, rapatkan gigi, tahan nafas. Sambungkannya itu. Semua. Berarti persoalannya adalah bagaimana? Sambel ya banyak. Nah, itu. Kalau udah sama kemana tadi itu Pak? Baru Bapak sih baru seminggu. Saya dengar pas ketemu Abah, karena saya nggak pernah nonton, atau nongol gitu ya. Pas saya dengar, Ya, iya, iya. Lep, kopi deh, jadi. nggak merasa pernah belajar. Itu ceritanya dikit-dikit doang ya. Saya sama apa ya? Kalau ngomong begini, tadi ketik gini. Ngapain kan mungkin adanya sebetulnya amat. Iya. Ngapain belajar sama malah nggak sholat. Ya buat papi. Iya. Ketika itu bingung ini nggak. Pernah ada itu ngomong. Terus masalah yang apa bilang di petek dikatakan pertemuan petek di Eropa gitu ya. Nah itu waktu itu bapaknya cerita nggak, dulu itu dia nggak pengen anggur. Tapi sama ini, ada yang lain saya lupa. Makanya saya dengar apa? Perasaan sama dengan bapak kita. Gitu. Iya. Pas ketemu di Abah, saya sini. Iya. Bapak aslinya dari asli dari mana? Saya tadinya pasar Minggu. Aslinya suku? Ya. Oh Sunda. Ya. Saya dengar tuh udah berapa tahunnya bapak sudah meninggal ya. Kita nggak Ya pada dasarnya ginilah semuanya. Abah tuh kan kalau sekarang nerima tamu itu kebanyakan hari Kamis. Dari pagi itu bergelombang-gelombang. Yang satu tadi pagi itu yang datang itu doktor. Dari universitas. Nggak tahu tuh Tuhan itu ngirimin tamu kayaknya, oh ini intelektual gitu. Ada akunting, ada doktor, ada ahli ekonomi tadi pagi itu. Muncul lagi jam 10 tamu itu semuanya janda. Yang jandanya itu persoalannya sama. Satu, karena dicerai oleh suami itu gara-gara terlalu dekatnya dengan ibu. Nggak mau berpisah dengan ibunya. Semuanya. Iya. Nah, sementara kelompok ini lain lagi. Kelompok utang. Tadi semua. Jadi kayaknya Abah sendiri tidak mengklasifikasi tamu, tapi kayaknya oleh Tuhan dibikin sengaja dikelompokin nih. Gitu kan tadi semua. Iya. Cuma tadi, apapun persoalannya, sebetulnya persoalan manusia itu sama. Semua. Karena dunia ini hanya tinggal cahaya atau kegelapan. Cahaya Allah, kegelapan yang selain Allah. Makanya manusia itu susah dan senang itu, hanya susah senang itu akibat gelap dan terang sebetulnya. Kalau terang, dia senang. Kalau gelap, dia susah. Makanya tadi, syukur dan tidak. Kalau syukur, dia terang. Kalau tidak syukur, dia gelap. Kalau ridho, dia terang. Kalau tidak ridho, dia gelap. Kalau dia bersama Allah, surga. Allah lah surga itu. Tapi yang selain Allah itulah neraka itu. Maka sebenarnya jangan nyari neraka yang ngejauh-jauh. Hutang juga neraka. Makanya membuat orang tidak bisa tidur. Gitu tadi semua. Maka apa kata Allah dalam Al-Quran tentang waktu Allah bicara neraka? Bantalnya dari api. Kasurnya dari api. Dia pakai bajunya juga dari api. Sendalnya dari api. Coba kalau orang-orang lain dikejar-kejar hutang. Sendalnya jadi api itu. Ditidurkan walaupun kamarnya ber-AC karena dia punya hutang. Takut ditelepon oleh debt collector. Tetap aja walaupun AC-nya dingin, berkeringat dia. Sebetulnya. Makanya sesungguhnya di dunia ini hanya makanya la ilaha illallah. Silakan apapun. Kang Eki ya? Siapa teh? Eki. Ya. Ayo foto nama kunaon awewe Eki teh. Ker kasep kene. Oh, eta mah. Oh,
supaya kelihatan gagah. Tadi semua. Jadi semua persoalan itu cuma itu saja sebetulnya. Semua mau bahagia itu cahaya, nggak bahagia itulah kegelapan. Maka itulah kenapa semua nabi dan rasul itu membawa kita pada konsep la ilaha illallah. Semua. Dari mana, Kang? Dari Tuku Jamrut. Tuku Jamrut. Iya. Baru pertama ke sini. 2 kali. Min. Oh, 2 kali ya. Ya, silakan duduk. Jadi, bahas saya hutang, bahas saya punya masalah sama bini, bahas saya masalah suami, bahas saya punya masalah sama pekerjaan, bahas saya ekonomi kurang, bahas saya nggak punya dagang saya gagal, bahas usaha saya hancur, bahas saya dipecat. Semuanya penyakitnya adalah apa? Hanya pada saat kegelapan. Maka itulah Quran bercerita tentang terang dan gelap. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz zulumat ila nur. Hanya dengan Allah lah yang akan membawa dari kegelapan. Kegelapan itu apa? Hutang, masalah suami, masalah istri, masalah anak, masalah pekerjaan, masalah kebun, masalah sawah, masalah dagang, masalah toko. Semuanya. Pokoknya apapun itulah neraka sebetulnya hakikatnya. Dan surga itulah Allah, cahaya. Maka kita kenapa dikaitkan dengan Allah itu Allahu Nur. Allah itulah cahaya. Pada saat Bapak cahaya terang nggak? Teranglah segala persoalan. Pada saat Bapak terang, mudahlah segala persoalan. Pada saat Bapak punya masalah dan Bapak bisa mengerti menyelesaikannya, itu namanya terang. Tapi pada saat Bapak punya masalah, walaupun di tempat terang, tapi nggak bisa menyelesaikannya, itulah kegelapan. Jadi sebenarnya masalahnya itu mudah. Maka kata Abah, merubah nasib itu semudah bernapas, karena kaitannya dengan nafas. Maka kenapa kata Abah juga tadi tentang apa namanya maaf ya. Yang maaf ya tadi di kaset yang satu lagi. Semua ya. Jadi berhubungannya itulah dengan dia, maka kenapa ditekuk lidah, rapatkan gigi, tahan nafas. Sambungkannya itu. Semua. Berarti persoalannya adalah bagaimana adalah nafi isbat. Kita matikan karena diri kita ini kegelapan. Maka itulah kenapa kata Tuhan dalam Al-Qur'an, al-kaunu kulluhum zulmatun. Semua kaun itu seluruhnya adalah mati. Al-kaun. Berarti yang selain Allah lah kaun itu. Kita kaun bukan? Kaun. Maka pada saat kita adalah kaun, atau Allah menyebutnya dalam Quran itu syai'in, sesuatu, atau makhluk, atau alam. Itu kegelapan semuanya. Maka pada saat kita kegelapan, kita pandang yang kegelapan itu, maka muncullah masalah sebetulnya. Maka kata Allah, wa man a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzonka. Pada saat kamu melalaikan dengan Allah, az-zikra itu yang terang, cahaya, ingat. Itu kan sebetulnya yang disebut ingat dzikir itu adalah az-zikir itu adalah cahaya. Maka hilanglah kegelapanmu itu. Nah, disitulah makanya konsep dengan Abah itu adalah dengan konsep tauhid adalah kembali kepada Allah, back to Allah itu adalah. Nah, cuma kembali kepada Allah itu karena Allah itu dengan makhluknya nafi isbat. Kalau Bapak yang ada, dia tidak ada. Kalau Bapak yang hidup, dia yang mati. Kalau Bapak yang melihat, dia yang buta. Kalau Bapak yang mendengar, dia yang budeg. Karena ada hubungan nafi isbat. Tidak mungkin kita ini bersamaan. Ada semua. Maka disinilah konsep kepada Tuhan itu adalah dengan konsep la ilaha illallah. Pada waktu bersamanya gimana, Pak? Ya bersamanya dengan mematikan diri kamu. Kamu itulah kenapa konsep kepada Abah itu adalah apa? Tawajuh, tafakur, tadakur, tawakul. Tidak ada tawakal kepada dia sebelum kamu tawajuh. Dan tawajuh itu adalah tadi, karena pada saat tadi ibu tadi ngobrol masalah hutang. Bah, tapi kan saya ditagih. Yang nagih itu datang padamu karena kamu hidup.
Kan dulu ya. Matikan dirimu. Karena yang nagih pun digerakkan hatinya oleh siapa? Oleh Allah. Kumaha? Anu nagih Allah, anu ditagih Allah. Itu ya yang nggak bisa, itu nanti bisa memaknanya salah. Karena walaupun begitu semuanya Allah, semuanya kan iblis juga Allah. Iblis juga ya, bukan hanya masalah ciptaan, tajali semua juga. Semua ya. Tetapi dalam kasus hutang ini kita menempatkannya jangan begitu. Nanti yang nagih Allah, yang ditagih Allah. Itu nanti bisa Allah itu jadi banyak. Dan semua. Maksudnya Tadi. apa, supaya orang tenang gitu Pak. Supaya Enggak kan kita mau menyelesaikan hutangnya. Tadi semua. Ya semuanya Allah. Iblis Allah bukan? ya Allah Tuhannya. Allah itu iblis, tapi iblis bukan Allah. Pahami dulu tuh. Allah itu segalanya, tapi segalanya bukan tuh. Maka tadi nggak bisa kayak dari konsepnya. Yang nagih yang adalah Allah, yang ditagih juga Allah. Memang secara hakikatnya betul. Tetapi kita kan ingin untuk membedakan mana cahaya, mana kegelapan. Karena masalah itu kegelapan. Pada saat kamu bukan Tuhan, maka kegelapanlah yang ada. Maka masalah itu muncul. Maka Abah suka contohkan, kalau ikan selama hidup di laut, padahal di laut, asin di laut? Asin. Asin nggak ikan pada saat dia hidup di laut? Enggak. Enggak. Kenapa? Karena Karena hidup. Jadi pada saat dia mati jadi ikan, sebentar aja jadi ikan asin. Tuh. Abah, kalau misalnya konsepnya kita yang naginya terus yang kitanya harus dimatikan. Nah, Kitanya yang menagih. sebenarnya juga sama konsepnya. Nah, dalam konsep yang menagih, kita jadikan diri kita adalah cahaya untuk menerangi dia. Jadi tujuannya adalah bukan untuk menagih, menolong dia. Supaya dia bisa bayar hutang. Tadi. Nah iya. Makanya sebenarnya Abah kan pernah cerita, Abah pilkada itu ngabisin 12 miliar, kemudian Abah punya hutang malah 1 miliar kan, pulang dari Sukabumi itu. Kerja 30 tahun habis tuh, 20 tahun tuh habis tuh, pakai pilkada bupati. Iya. Tapi 8 bulan semua kembali. Karena tidak pernah merasa kehilangan. Yang membuat kita adalah hutang itu tidak kembali karena merasa kehilangan. Bahkan Abah mah nggak tagih. Tuh. Kita nagih gini, kewajiban di secara syariat kan ada kewajiban. Karena kita mengingatkan juga dosa. Maka dalam hukum fikih itu 3 kali mengingatkan, kamu punya hutang sama saya. Maka Abah itu nagih 1, 2, 3 selesai, terserah kamu. Maka setelah 3 kali dia nggak bayar, berarti sebenarnya itu adalah bukan rezeki kita sebenarnya. Maka itulah dalam bab rezeki dibagi, ada rezeki maksum, madmun, mamluk, mau'ud. Kalau saya dikejar berarti ya. Kalau udah 3 kali nagih. Nah iya, kalau udah 3 kali ditagih dan dia tidak bayar, belum tentu rezeki kita. Kalau rezeki kita 20 tahun pun akan datang kok. Maka Abah ada kemarin ada orang belum lama datang nganterin uang udah 30 tahun sejak pindah ke sini. Datang seorang gadis ke sini. Saya tanya, ada tamu katanya, orang gadis dari mana? Dari Makassar. Itu dari Makassar tuh. Yang punya utangnya itu orang Makassar itu. Dia pernah jadi pejabat bea cukai di Tanjung Priuk. Kemudian jadi tetangga di Puri Asri. Pinjam uang ke Abah. Kalau nggak salah 30 juta uangnya. 35 tahun yang lalu. Karena dia nggak pernah bayar, Abah hanya nagih 3 kali, dia pun nggak tahu lah. Udahlah, anggap tidak ada. 30 tahun kemudian ada seorang gadis ke sini. Tuh kalau milik rezeki kita akan datang juga. Tiba-tiba, siapa kamu, Neng? Saya Anu katanya. Saya anaknya Pak Jenal. Pak Jenal mana? Pak Jenal dulu tetangga Abah pernah pinjam uang 30 juta 35 tahun yang lalu. Itu coba. Ya tahu dulu. Sekarang Pak Jenalnya sudah meninggal. Kemudian saya lihat catatan di berangkasnya ada catatan bahwa punya hutang sama Pak Asep 30 juta. Tolong kalau tanah ini laku di di Makassar, tolong bayar ke sini. Nah, itu. Maka kalau rezeki kapan pun akan datang kok. Dia tiba-tiba datang ke sini. Dan saya udah melupakan. Saya tanya, kamu sanggup bayar, Neng? Ya, kata bapak saya nyuruh.
Berapa yang kamu sanggup bayar? Pada saat itu saya udah bilang dalam hati saya, dibayar 10 juta aja saya udah senang. Kan dianggap sudah tidak saya harapkan. Bukan rezeki saya. Berarti rezeki itu perlu dikejar apa perlu dicari, Pak? Nah, ini kita bikin pusing. Apa diam-diam aja, Pak? Karena kan sudah ditentukan rezeki itu. Ya kan kalau bahasa ulama rezeki itu kan ada bahasa hadis, rezeki itu ada rezeki maksum, ada rezeki madmun, ada rezeki mamluk, ada rezeki mau'ud. Kalau bahasa ulama. Rizki itu apa sih bedanya dengan milik? Apa bedanya milik sama rizki? Sama. Enggak. Beda, Pak. Kalau milikmu yang kemakan sama kita. Oh bukan. Yang rizki itu yang kemakan. Rizki itu yang kemakan, yang kepake itu rizki. Tapi yang masih pengakuan ini tanah saya, ini kebun saya, itu milik. Oh iya. Tapi belum tentu rizki. Makanya kadang-kadang sampai mati tanahnya belum terjual, orangnya udah mati duluan. Berarti, Pak, baru atas nama. Atas nama. Oh ini warisan dari bapak saya, bapaknya belum menikmati, bapaknya udah mati. Makanya rezeki itu milik itu bisa orangnya yang meninggal duluan atau tanahnya hilang duluan. Semua. Jadi ibu bisa bedakan mana makanya kalau soal rezeki untuk makan dan minum, maka tadi saya bilang tadi orang punya hutang itu karena dia nggak sabar dengan proses. Karena pada dasarnya orang itu sudah dikasih rezeki, tetapi dia nggak sabar ingin yang lebih besar, misalnya. Nah itu. Sebenarnya kalau hanya untuk cukup makan dan minum, Tuhan sudah menjamin dalam Al-Quran. Itu rezeki maksum itu. Rezeki maksum, rezeki madmun. Maka tadi, di Indonesia nggak pernah kan ditemukan, tetangga saya mati, kayaknya kelaparan. Nggak ada ya. Walaupun pengangguran kayak apapun, setiap orang itu pasti ada rezekinya. Coba aja jajal. Maka dikisahkan dulu ada seorang ulama ingin menguji Tuhan itu menjamin rezeki. Dia pertama dia benar enggak Tuhan itu pada saat dia mengatakan wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Maka satu malam dia pergi naik pohon. 1 hari, 2 hari di atas pohon itu. Wah, benar coba kalau Tuhan ngasih rezeki seharusnya saya di atas pohon ini adalah makan. Tapi dia kemudian setelah 3 hari ketahuan sama tetangganya, keluarganya, akhirnya dikirimin makanan kata dia gagal ini kalau begini. Akhirnya dikisahkan dia itu pergi ke hutan yang belum pernah didiami oleh manusia. Saya mau cari hutan, pokoknya saya itu ingin yakin bahwa hidup saya ini dijamin oleh Tuhan. Nah ini minta maaf, Pak. Kalau pesugihan rezeki gimana itu? Karena dicari kan pesugihan rezeki. Nah ini Abah kan lagi cerita dulu, belum beres ini tadi semua. Iya tadi semua. Tadi semua. Semangat, terus semangat saya. Terus semangat tadi semua. Ya. Ya begitu dia akhirnya cari hutan, cari gunung, cari apa, carilah gua yang paling dalam dia. Diam-diam di situ. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 15 hari, 20 hari dia. Betul-betul belum ada yang ngasih makan. Itulah Tuhan menjamin rezeki. Ya. Kemudian tiba-tiba ada sebuah kejadian, ada sebuah orang konvoy, seorang sultan saudagar, tiba-tiba dikejar rampok, akhirnya orang berlari-lari, akhirnya masuklah ke dalam gua itu. Dia menyaksikan orang kayaknya udah kehausan ini. Ditarik kasih makanan di depannya, dia tetap nggak mau makan. Orang dia bilang udah dijamin, kalau dijamin harus masuk ke mulut saya kok. Tangannya dia kunci ini. Saya nggak mau, saya ambil makanan itu. Sebelum makanan itu masuk sendiri ke mulut saya. Besoknya orang di dalam gua itu bingung. Ini orang kenapa nggak mau makan, udah kayak begini. Akhirnya disumpelin, dia disuapin. Baru dia ketawa ngakak. Ya Allah, ternyata engkau benar segala firman-Mu. Akhirnya makanan itu masuk ke mulut saya tanpa saya ambil sedikit pun. Tuh. Ini juga dikisahkan dalam sebuah kitab Imam Ghazali, namanya, kalau nggak salah adalah Hayatul Hayawan, tentang binatang. Dikisahkan adalah antara bagaimana Tuhan menjamin rezeki. Dikisahkan ada seekor ulet gitu. Ada seekor semut membawa daun. Dia bawa daun aja. Kan suka lihat ke semut membawa daun? Iya, iya, Pak. Ditanya oleh kodok di tengah jalan, semut, itu daun buat siapa? Dia bilang, ada ulet di dalam genangan air itu, tapi dia nggak bisa makan, terjepit batu. Tapi Tuhan nyuruh saya untuk antarkan daun ini ke si ulet itu. Tapi bagaimana cara kamu nyebrang ke sana? Kata si ulet. Ya kalau itulah, maka kata-kata itu. Kalau begitu tolonglah oleh kamu. Jadi akhirnya si semut itu kerjasama sama tiap hari
semut membawa daun, begitu sampai di pinggir kobakan itu si katak berenang memberikan. Itu dikisahkan dalam kitab Imam Ghazali, dalam kitab Hayatul Hayawannya Imam Ghazali mengisahkan bagaimana Tuhan menjamin rezeki seekor ulat. Sebenarnya kalau kita mau mengerti bahwa Tuhan ini adalah Rob yang menciptakan kita, yang selalu menjamin rezeki kita, cuma kita nggak sabar di dalam proses tadi semua. Maka banyak sebetulnya kisah bagaimana Tuhan menjamin rezeki makhluknya semuanya. Nah, tinggal ada rezeki yang dijamin, ada rezeki yang digantung, ada rezeki yang diusahakan, ada rezeki yang tawakal pada Allah yang disebut dalam Quran itu adalah rezeki mau'ud. Rezeki mau'ud itu rezeki yang dijamin oleh Allah dan besar, janji Allah. Pada saat tadi Nabi isbat. Nah, yang Abah kerjakan hari ini karena Abah ini pengangguran, maka Abah itu lebih percaya kepada rezeki mau'ud, rezeki yang diserahkan saja. Maka tadi syaratnya tawajuh, tafakur, tazakur, tawakul. Cuma harus dilatih. Maka ada 2 amaliyah yang dilakukan kata Abah sebelum tidur dan bangun tidur. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul adalah menekuk lidah, merapatkan gigi, menahan napas, mematikan dirimu supaya pada saat engkau mati, engkau adalah yang ada hanya Dia. Itulah yang disebut rezeki mau'ud. Ayat apa tadi? Hah? Yang mana? Yang barusan Abang ucapkan tadi. Sebelum tidur, sudah bangun tidur. Iya, wadkur rabbaka. Kamu cek aja di Google tadi. Cek di Google ayat wadkur rabbaka fi nafsika. Ini semua. Ya. Itulah 2 ayat sebetulnya. 2 ayat itu bagian. Ya. Yang kamu bisa ini semua. Ya. Tadi kan Abah bilang teman Abah kan pernah ngaji, hikamnya banyak antara kasab dan Asbab, tajrid. Ya. Berarti ya tadi itu tajrid. Ya. Posisinya di posisi tajrid. Tajrid. Tapi tajrid itu datang dari asbab. Dari Asbab. Maka dicontohkan 2 ulama, Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Kan. Kalau Imam Syafi'i kan dalam urusan rizki adalah asbab. Kalau Imam Maliki dalam urusan rizki tajrid. Tadi semua. Maka 2 orang ini adalah sebetulnya guru dan murid. Yang mana asalnya mereka selalu berdebat. Sebetulnya beda pandangan antara Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, rizki itu harus dijemput. Kata Imam Maliki, nggak usah. Gitu. Korma, cerita korma dia Abah ini Imam Syafi'i memungut kurma. Bukan kurma, itu anggur. Anggur. Akhirnya bertahun-tahun debat nih guru dan murid. Yang satu asbab, yang satu tajrid. Yang satu asbab, yang satu tajrid. Sampai satu saat Imam Syafi'i jalan-jalan sore itu ke Taif. Dia pergi jalan-jalan, tiba-tiba ada orang lagi panen anggur, maka dia ikut bantu panen. Pada saat dia bantu panen anggur itulah dia diberi sekantong. Wah, kata dia, bener saya kalau begitu. Ternyata rezeki itu harus dijemput. Kalau saya nggak ke Taif, nah gitu. Kalau bahasa ibu tadi, kalau nggak saya punya duit buat modal, gitu. Gitu. Tapi Imam Maliki diam-diam aja. Imam Maliki diam-diam saja. Kemudian dia karena dia Imam Syafi'i itu begitu yakin dengan konsepnya bahwa rezeki itu adalah asbab, maka dia pulang. Belum sempat makan 1 biji pun. Dia bawa pulang tuh anggur itu. Dia bawa pulang ke Imam Maliki ingin menunjukkan ke gurunya bahwa pandangan dia lebih benar. Sampailah di Imam Maliki. Assalamualaikum guru. Ya, kenapa Syafi'i? Ternyata selama ini yang pandangan saya benar guru. Tentang apa Syafi'i? Bahwa ternyata rezeki itu harus dijemput guru. Kata Imam Maliki, saya juga nggak bener. Tadi pagi, sebetulnya saya lagi duduk, lagi ngayalin gimana kalau makan anggur. Ternyata sekarang datang sama kamu Syafi'i. Gitu. Bahkan kamu belum memakannya. Nah, maka sebenarnya dalam konsep rezeki memang ada asbab, ada tajrid. Maka dalam hikam itu tadi bahasanya adalah iradatuka tajrida ma'iqamatillahi iyaka fil asbab, maka minasyahwatil khafiyah. Orang yang mau tajrid padahal Tuhan masih menghendaki dia asbab, sebetulnya itu syahwat. Tapi wa iradatul asbab, tapi orang yang sudah sementara dia sudah tajrid main ke asbab, maka itulah inhitotun anil himati aliyah, maka akan turunlah martabat. Makanya Abah buktikan itu sebenarnya yang Abah pergi ke sana minta jengkol itu karena sudah tadi
tawajuh, tafakur, tazakur, tawakul. Seperti itu kan kudu manusia seperti itu. Harusnya begitu. Karena kata Abah, kalau nanti yang makanya sekarang Abah agak sedikit mengkritisi Imam Syafi'i itu yang menjadikan sekarang ini karena akhirnya manusia terjebak di asbab semua. Akhirnya kan serba. Kalau saya nggak kerja, saya nggak punya uang. Dua-duanya benar, dua-duanya baik. Tetapi sebetulnya Imam Syafi'i itu hanya ingin saat itu jangan dijadikan sebuah patokan, itulah satu-satunya ilmu gitu loh. Karena hari ini, konteks hari ini membutuhkan tawakal pada Allah. Tadi semua. Karena sekarang ini manusia seolah-olah sudah bertuhankan, nggak sadar, bahkan NU pun jadi mutajilah sekarang ini. Ya kalau orang asbab terlalu asbab kan jadi mutajilah. Bahwa dia merasa memiliki kekuatan. Tapi juga kalau terlalu tajil, juga tajil yang tidak mengerti asbab, dia bisa jadi jabariyah. Nah mau ikhtiar. Nah itu. Maka itulah dalam konsep Ahlussunnah wal Jamaah itu memadukan antara ikhtiar dan tawak di makom tengah, di makom muntahi, tapi di makom mubtadi, mutawasid, di makom mutawasid, di makom muntahi. Kalau sudah yakin pada Allah, kunnya kita, kan kata Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sebenarnya kita setiap orang itu bisa sampai pada titik kun fayakun kalau sudah jadi ese. Al insanu sirri wa nasir sirrahu. Bagaimana caranya? Tekuk lidah, rapatkan gigi. Tapi itu keyakinannya harus dibangun. Pak, makanya nih Pak. Ya. Kun fayakun dengan la ilaha illallah kedudukannya sama nggak Pak? Kenapa? Kedudukannya dia Ya sebetulnya akibat dari la ilaha illallah itu akan menjadikan kun fayakun. sama. Nah iya, karena pada saat kamu menafikan keberadaan dirimu, bersandar pada kekuatan dirimu, bersandar pada kemampuanmu, itu sebetulnya sama dengan kun fayakun. Kunnya Allah, kunnya kamu. Tadi semua. Kunnya Allah, kunnya kamu itu hanya bisa terjadi kalau sudah belajar mempanakan diri. Makanya amaliyahnya sudah ajarkan. Tidak ada masalah, nggak apa-apa ilmu ini tinggi, tapi semua orang boleh melatihnya kok. Kalau sudah biasa melatih, insya Allah perkara yang susah. Makanya di dunia ini kata Abah, manusia itu bisa melakukan apa saja. Bapak menyaksikan nggak orang berjalan dari gunung ke gunung pakai tali. Manusia itu bisa jadi apapun sebenarnya kalau dilatih. Naik sepeda lihat nggak di tali. Di gunung-gunung, padahal nggak ada sabuk pengaman. Bisa. Ada orang memanjat gunung nggak pakai apa-apa. Bisa nggak? Bisa. Manusia ini bisa dilatih jadi apapun. Cuma masalahnya butuh Meniadakan diri. Nah itu latihan dalam makanya dalam segala perkara. Makanya meniadakan diri secara af'al pada tubuh, meniadakan diri secara asma pada hati, meniadakan diri pada sifat pada jiwa, meniadakan diri secara zat pada sir. Maka itu harus dilatih semuanya. Maka tadi masalah ibu tadi hutang itu selalu ada karena hutang itu kegelapan. Dan selama Allahnya itu kecil, maka segala yang lain selain Allah itu menjadi besar. Karena dalam sebuah hadis qudsi kata Allah, "Hei dunia, larilah kamu dari mereka yang bersujud pada dirimu." Tuh, berarti kalau begitu ibu bikin usaha, ibunya modal sini, modal sana, ya tidak ada. Selama yang kita sandarkannya bukan Allah. Dan Tuhan sudah berkata kepada dunia ini, "Hei dunia, larilah kamu dari mereka yang sujud pada dirimu." Saking sayangnya Tuhan itu. Tapi hei dunia, sujudlah kamu kepada mereka yang sudah sujud pada diriku. Itulah la ilaha illallah. Makanya selalu konsep ulama tasawuf itu tafakur, tazakur, tawajuh, tafakur, tazakur, tawakul. Tawakul itu apa? Tawakal. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu yahtasib. Nah, contoh Abah ini kebanyakan si min haitsu yahtasib. Karena kalau sananya Akang dagang nggak? Usaha apa? Di PNS, Pak. Oh ya, oh iya. Ada PNS. Oh nyata tuh ya. Ya artinya bahwa apapun artinya tetap asbab. Karena ada sebab rezeki itu. Oh, yang tajrid, Pak. Semua. Ya perlu dilatih.
kalau kasus Abah dan kasus beberapa orang yang Abah ajarkan, justru hutang itu akan dibayar pada saat kamu nggak ingat lagi pada hutang itu. Tadi, hutang itu akan lunas pada saat engkau sudah memandang Allah itu lebih besar dari hutangmu itu. Kalau kamu punya, sekarang orang nagih kamu, debt kolektor nagih kamu, bank ngejar-ngejar kamu, karena anggap tiap hari di otakmu itu sholatmu yang inget bank, sujudmu yang inget bank, rukumu yang inget bank, berarti bank itu menjadi ilah pada dirimu. Berarti Tuhanmu menjadi kecil di hadapanmu sebenarnya. Segala sesuatu yang menjadikan kita lebih besar itulah ilah. Makanya la ilaha illallah itu tidak boleh ada ilah. Hutang itu menjadi ilah pada saat menjadi menguasai hidup kita. Makanya tadi kalau sesuatu, wah gimana bahkan saya lagi masalah, nanti saya di WA. Oh gitu. Nah, itu. WA itulah yang ditakuti itu ilah. Nanti saya ditelepon, ya itu jadi ilah telepon tadi. Nanti datangnya orang Ambon, ya orang Ambon itu jadi ilah. Apapun yang kau takuti. Makanya benar lagi cerita tadi, kembali ke esek. Pada saat kita lebih milih percaya Tuhan karena ini, maka akuilah kesalahan. Maka Abah sudah ajarkan bagaimana di waktu pagi itu adalah melepaskan tadi. Ya Allah, kalau seandainya saya maafkan semua orang yang punya salah dengan saya. Atau semua. Termasuk apa terus kita bilang tadi. Nah, barulah kita isi dengan masalah tadi. Kalau teteh kembali, orang punya hutang ke teteh kan. Nah, udah jangan. Jadi teteh juga lagi sholat, Allah ini situ nggak pernah bayar sih. Ya sama aja ilah juga itu. Si orang itu dia bilang, hei jangan bayar kata Tuhan. Kata Tuhan, karena yang diingatnya ilahnya itu adalah kamu, maka yang diingat sholatnya itu adalah kamu supaya bayar hutang, maka udah jangan bayar kata Tuhan. Kan tadi yang membulak-balikan hati manusia siapa? Tuhan. Segala sesuatu itu menjadi ada pada kita. Jadi ilah itu adalah segala sesuatu yang menjadikan kekuatan pada kita sehingga mengendalikan pikiran kita. Makanya hancurlah ibadah kita semua kalau seandainya itu ada. Makanya ini kan di sini ada kasus yang punya orang yang punya hutang tidak mau bayar, ada lagi orang yang punya hutang gitu kan dari semua kan tadi harus dipandang tadi semua. Maka kalau Abah orang punya hutang sampai sekarang ada yang 2 miliar dan 800, Abah lupakan. Maka sekarang oleh Abah nggak kayak dulu. Kalau dulu juga Abah ilmunya nggak ngerti tadi semua. Makanya setiap orang ada yang pinjam uang itu beri. Sekarang mah jangan. Karena ternyata kalau seandainya Tuhan juga setiap ngadu, ya Allah berikan aku uang. Tuhan beri nggak? Enggak kan Tuhan juga. Kan Tuhan juga tahu lu tuh nggak bisa loh. Gitu. Orang dikasih amanah segitu aja nggak bisa, gimana kasih gede? Dikasih kecil aja nggak syukur, gimana kasih gede? Ya sekarang gini aja kata Abah juga, ibu punya anak 2, 1 bisa amanah pada uang, 1 nggak amanah pada uang. Dua-duanya ngasih minta uang. Ngasih yang mana? Yang amanah, Pak. Ibu tentu akan berikan dua-duanya. Tetapi masalahnya adalah ibu akan adil mengaturnya. Oh si ini mah kalau sekolah itu dikasih 20-50 ribu itu nabung. Kalau si Iman dibalikan teh karena wah itu. Ibu sendiri sebagai manusia tadi. Atau sebaliknya. Anak itu kan seperti kayak, kan manusia ini yang belum mengerti Tuhan itu seperti anak kecil yang belum balik. Nah gitu. Berarti ibu kita Tuhan yang nyata, Pak. Lah iya. Tadi semua. Jadi kalau anak kita yang belum balik minta seleb yang tajam, ibu kasih nggak? Oh, bentar lagi ibu jam berapa? Ya. Anak kita yang belum kecil, yang belum bisa mengontrol dirinya dengan siletnya itu, ibu tidak akan apakah ibu tidak memberinya itu karena benci sama anak, karena sayang? Hah? Ya memang begitu kalau bahasa hikam. Tuhanmu tidak memberimu karena Tuhanmu lebih tahu bahwa kamu kalau diberi itu lebih bahaya. Tuhanmu memberimu karena Tuhanmu percaya bahwa kamu itu mampu. Ya. Makanya disitulah kita ini harus, makanya kalau bahasa Imam Ghazali itu bukan masalah minta rezekinya, berikanlah kemampuan pada diri ini.
wadahnya, betul. Makanya kenapa kalau setiap masalah itu jangan ya Allah hilangkan masalah, bukan. Ya Allah berikan aku kemampuan untuk menerima menghadapi masalah ini. Justru masalahnya bikin Loh, justru kan masalah itu karena Tuhan percaya untuk menaikkan martabat kita. Anak kita ujian, masa mama besok ujian, ibu senang apa marah? Senang. Tapi kenapa banyak orang tua soal bahasa diuji? Itu kan. Kesadarannya. Itulah. Jadi kesadaran menerima ujian itu berbeda-beda tiap orang. Sulit. Makanya tadi kuncinya akhirnya tadi tajrid. Karena kalau dengan pada saat kalau tanpa tajrid, maka kalau bahasa hikam itu sawabikul himangi la tahikul hasoro akdar itu karena oleh badan kita sekuat apapun kita ikhtiar tidak bisa merubahnya. kan berubahnya takdir itu oleh takdir. Ya banyak. Ya, takdir, ya kita kan. Ya kan harus ada takdir baru. Takdir dirubah dengan takdir baru. Makanya waktu Umar bin Khattab mau datang perang kan, sampai di jalan balik lagi, bahasanya disurati lah di sana oleh Mu'ad. Ya Umar, di kampung ini sedang musibah. Umar balik lagi. Ditanya oleh sahabatnya, ya Umar, ya Amirul Mukminin, kenapa balik lagi? Di sana ada musibah. Apakah engkau katanya takut dengan takdir Allah dengan kematian karena musibah? Justru saya sedang berubah takdir. Gitu. Jadi takdir itu bisa maka dibagilah ada takdir mu'alak, ada takdir mubarom tadi semua. Walaupun oleh Allah dua-duanya bisa dirubah oleh Allah. Maka disitulah gagahnya tajrid. Semua. Diajar tajrid. Ya cuma tadi kalau diajar tajrid itu memang harus dilatih dari perlahan-lahan. Bertawakalnya tadi. Makanya tadi pada saat kita antara hutang dan piutang, kita lebih percaya pada Tuhannya daripada pada hutang atau piutangnya. Tadi semua. Kan kalau Ka'bah lihat sini sampai 50% orang yang punya utang, walaupun dia punya aset, menyelesaikan masalahnya itu menjual aset. Terus bukan Tuhan lagi tadi semua. Tadi semua. Memang sudah bisa dipelajari, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Dari mana, Bu? Yang tadi pagi. Sekarang sama adik. Oh iya, iya. Salam. Ya, maaf. Ya. Oh, Ibu yang tadi ya. Ya silakan. Ya. Jadi kalau menurut Abah sih konsepnya back to tauhid lah semua. Karena kalau sudah dengan Allah, apapun bisa dirubah. Itu saja. Maka kita harus merubah dari asbab. Walaupun sebenarnya ulama melarang kita untuk merubah sebelum Allah rubah, karena kayak Abah aja dulu kan asbab. Tadi semua. Pertama, Abah asbab itu tukang kembang. Begitu udah jadi tukang bunga, pernah jadi nelayan 2 tahun, pernah jadi tukang ojek, pernah banyak lah pekerjaan, sampai nguruk tanah pun pernah. Akhirnya jadi tukang bunga 2 tahun, garpu sendiri, tanam sendiri, jual sendiri. Sampai akhirnya sebetulnya sempat lelah juga diri ini. Tapi tetap saya tidak pernah mau pinjam uang. Saya tidak mau pinjam uang. Walaupun Abah waktu itu sudah insinyur, bahkan mungkin sejelek-jeleknya boleh disebut ustadz oleh orang gitu. Orang, soalnya Abah bukan ustadz, bukan kiai gitu kan tadi semua. Tapi tetap saya waktu itu saya percaya pada Tuhan. Ya Tuhan, hari ini saya itu ingat itu Bu. Saya itu kalau nggak salah hari Jumat sore. Saya bersimpuh di atas daun pisang di kebun bunga itu. Kalau seandainya memang untuk saya ini adalah bunga ini adalah menjadikan maisha buat saya. Kalau pintu rezeki saya adalah menjadi petani bunga ini. Hari ini saya tidak akan minta lagi padamu. Hari ini saya tidak akan ngeluh lagi padamu. Hari ini saya akan ridho apapun jadi ketetapan hari ini. Besoknya semua kebun saya dimakan ulat, Pak. Nah itulah takdir dirubah oleh takdir. Dengan takdir itulah maka akhirnya besok tanaman dimakan ulat, akhirnya saya harus pergi meninggalkan kebun. Kalau nggak dimakan ulat, nggak pergi. Makanya terkadang musibah itu datang ingin merubah nasib sebetulnya. Kalau kita sabar menerimanya. Nah, tadi kan sama, ujian itu datang padamu karena dari SD kelas 6 supaya kamu naik ke SMP kelas 1.
Makanya selalu dalam rumah tangga kita manteng, udah enak, udah ini, anak adem, kita adem, bini adem, muncul masalah dulur. Nah, gitu kan tadi soal. Kadang-kadang kitanya adem, keluarga adem, muncul masalah dari bini. Bini adem, anak adem, muncul dari suami. Itu pasti tuh. Suami adem, anak adem, bini adem, muncul dari usaha. Itu. Selalu ada cara untuk menaikkan tangga. Tapi kadang-kadang manusia kan nggak mau di situ. Kadang-kadang kita lebih cenderung kita itu mau hidup itu nggak ada masalah aja itu. Ya nggak bisa. Nggak ada masalah berarti hidup kita tidak pernah dirubah lagi menjadi lebih tinggi. Makanya nada lagu aja berubah. Do re mi fa sol la si do. Ada begitu naik tangga meren. Maka itu 7 tangga nada itu sama saja Isra mi, meningkatkan kesadaran sebenarnya. Maka kata Nabi kan, ujian pada Rasul lebih tinggi daripada ujian pada Nabi. Ujian pada Nabi lebih tinggi pada ujian pada wali. Ujian pada wali lebih tinggi dari ujian pada ulama. Ujian pada ulama lebih tinggi pada ujian pada awam. Artinya setiap manusia yang mau naik ke atas harus siap menerima uji. Kalau mau tadi takdir dirubah oleh takdir. Makanya Ka'bah kata Ka'bah, kisah Kabayan. Si Kabayan itu kalau nanjak ketawa. Ditanya oleh abahnya, Kabayan, kamu kenapa lagi nanjak malah ketawa? Saya mau terima, biar segera ketemu jalan mudun. Karena kalau masalah itu kita tidak mau terima, masalah itu nanjak. Yang tadinya masalah hutang, sekarang yang nagihnya makin galak. Kalau kita nggak buru-buru menerima, Bu, makin galak, makin galak, makin galak. Coba, karena Abah sudah membuktikan puluhan ratusan orang pada saat dia dikejar-kejar hutang. Sampai kata Abah juga ada orang lupa. Oh, kata Abah, itu yang nagih nggak ada, jangan mati katanya. Sampai ada yang gawat di sini. Bah, gimana saya bayar hutang ini? Ini yang nagihnya kayaknya nggak ada lagi sekarang ini semua. Ya, udah sodakohkan saja. Kamu niatkan melakukan kebaikan untuk dia. Itu banyak masalah sebetulnya. Maka kata Abah juga kalau kita sadar, kita akan mengerti. Persoalan itu hanya satu saja dalangnya itu. Tinggal kita merasakannya. Kapan di sisi kegelapan, kapan di sisi cahaya. Kapan di sisi Allah, kapan di sisi dirimu. Pada saat di sisi Allah, mudahlah urusanmu. Sebetulnya pada saat kamu lagi mudah itu persoalan lagi di tangan Allah. Jadi pada saat kamu banyak urusan, sebetulnya persoalan itu di sisi dirimu. Situlah makanya kenapa konsep dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu adalah membawa misi Nabi la ilaha illallah. Jangan ada ilah di dunia ini selain Allah. Kalaupun kamu hari ini punya ilahnya hutang, sampai sujudmu ingat hutang, itidalmu ingat hutang, semua. Sehingga jalanmu pun kayaknya kayak kata Allah surat Al-Haqqah adalah seperti neraka, sendalnya jadi api. Begitu kamu tidur pun karena belum bisa bayar hutang, apalagi besok sudah jatuh tempo dia mau datang, sampai kasur yang empuk pun terasa paku. Itulah karena kita anggap bahwa ada yang lain. Coba sekarang latih, karena sekarang kita sudah mengerti ternyata dunia ini, kisahnya ini semuanya hanya hayalan sebenarnya. Maka sebenarnya yang materi ini sebenarnya hanya energi itu sebenarnya cahaya. Berarti kalau begitu sebenarnya kehidupan dunia ini tidak ada sebenarnya. Maka pantas bisa hilang tadi. Hilangkan yang punya hutang itu, Bu. Anggap dunia ini tidak ada. Aduh. Kan iya, Bah. Ya. Soalnya kita lagi tidur, akhirnya kira bermimpi. Nah memang secara hakikat begitu. Makanya Allah ingatkan wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Makanya kenapa harus membenci tadi dengan berbeda agama? Kenapa harus membenci orang lain? Kenapa harus membenci makhluk lain? Karena pada dasarnya ini adalah hanyalah kehidupan yang diperlihatkan kayak hologram, tapi real. Gitu. Ibu pernah ke Singapura belum? Belum. Makanya jalan-jalan. Nanti kapan-kapan di Sentosa Island itu nonton film nggak ada layar. Karena dia sekarang kan layarnya ditembakkan ke udara. Nah itu. Tuh, kan kayaknya kayak 3 dimensi kayak beneran.
Padahal sebenarnya nggak ada. Sebenarnya. Nah, kenapa menjadi real? Karena kita anggap ada. Nah, itulah. Nah, disinilah permainan menekuk lidah merapatkan gigi itu. Maka kata Abah, hilangkan tuh yang nagih itu dengan tekuk lidah rapatkan gigi. Nah, yang nagih itu, nggak ada. Dunianya nggak ada, aku tidak ada, yang ada hanya Allah. Nah, kata Abah, pada saat kita anggap ada yang lebih besar dari Allah, semua masalah itu jadi besar. Semua. Tapi pada saat semuanya itu hanya yang ada hanya Allah, hilanglah semuanya. Karena kata Abah juga dunia ini hanya tentang cahaya dan kegelapan. Tentang iman dan kafir. Iman cahaya, kafir tertutup. Lima kafir teh Hindu, Buddha, Kristen, ngaco. Tentang syukur dan kufur. Syukur terbuka, terang, kufur tertutup. Iman terbuka, kafir tertutup. Tauhid terbuka, syirik tertutup. Itu aja. Surga terbuka, neraka tertutup. Maka pada saat Allah lah surga itu. Maka selain Allah lah. Pada saat kita berpikir yang selain Allah itu, ya walaupun memang dalam prakteknya tidak mudah, harus latihan semua. Makanya amaliyahnya sudah Abah ajarkan lah. Makanya nanti di tanggal 1 Zulhijjah, lihat di buku Abah kan sudah diajarkan tuh. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Supaya melatih tadi. Supaya dari kalau yang sekarang asbab, dari tajrid, artinya adalah mi'raj lah. Mi'raj kesadaran. Pada saat tadi semua. Amaliyahnya cuma satu. Tadi adalah bangun dari tidur. Maka kata Nabi, apa namanya? An-nasu niyamun wa idamatu intabahu. Manusia itu sebetulnya manusia itu sedang tidur. Makanya kenapa lagi mimpi punya hutang sekarang itu. Ibu itu lagi mimpi punya hutang sebenarnya. Coba nanti begitu mati nanti hutang itu nggak ada kok sebenarnya. Nggak ada. Dua sebab, ada saya punya utang, ada piutang. Dua. Nah, tadi kan ibu itu punya piutang. Iya. Sama, kasusnya sama. Saya ada utang dan ada piutang. Iya. Kalau utangnya tadi semua kita pandang dengan benar, jangan sampai hutang kita lebih besar daripada Allah atau piutang kita lebih besar dari Allah, itu juga banyak masalah kan tadi semua. Allah lah ya. Makanya setelah nanti malam takbiran tanggal 8 hari tarwiyah itu kita kata Quran walitukmilul iddata walitukabbirullah itu coba sekali-kali dengan di rumah itu takbiran kita yang benar takbir. Coba rasakan takbir kita. Hanya Allah yang maha besar. Itu harus menjadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan waktu kita mau haji itu dengan apa? Labbaik Allahumma labbaik. Soalnya kita datang kan, mau masuk bulan haji nih. Walaupun kita nggak pergi haji, kita semua tuh harus haji kok di bulan Zulhijjah ini. Maka itulah kenapa Abah ajarkan haji hakikat. Bagi yang tidak pergi haji syariat. Makanya kita pun harus talbiyah, terus perbanyak talbiyah. Karena kita ini sedang, bisa jadi kita malah seperti Abdullah bin Abdul Mubarak, nggak pergi ke sana, malah kita yang dapat gelar haji mabrur. Karena kisah 8 haji mabrur itu Abah baca di berbagai kitab, nggak ada yang pergi ke sana kok sebenarnya. Gitu. Semua. Tadi semua. Makanya ayo lakukan talbiyah di setiap waktu. Nah, jadi, makanya tadi pada saat kita sudah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik, itu kan la ilaha illallah tuh. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak. Maka barulah kita dalam hati tekuk lidah Allahumma hajjana hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa dzanban maghfura wa amalan solihan makbula wa tijaratan ya alima mafi syudur. Tuh mafi syudur di sini. Akhrijni ya Allah, akhrijni ya Allah. Kalau sendiri, ya Allah keluarkan aku dari kegelapan menuju cahaya. Hutang itu kegelapan, miskin itu juga kegelapan. Karena Allah itu nggak punya asma miskin. Goni ada juga. Iya. Makanya mentajadikan goni diri orang juga. Tadi kan semua asmaul husna itu terhimpun di dalam Bismillahirrohmanirrohim. Maka nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi nama Allah yang utama itu Rahman Maka dihimpun dalam Bismillahirrohmanirrohim.
Nah, kalau orang sudah paham itu saja, sebetulnya orang itu sudah yakin nggak ada siksa kubur. Yakin nggak ada neraka. Sebenarnya, kalau sudah ngerti, karena rahmannya Allah. Karena rahmannya Allah itulah bahwa kasih sayangnya mendahului murkanya. Bahwa cintanya Allah itu mendahului marahnya Allah. Kalau cintanya 1 miliar, maka marahnya itu 1 pun enggak. Jadi di mana kamu akan tandingkan Allah dengan siksa kubur sebenarnya? Maka bagi Abah lawan siapapun dari semua. Karena bagi Abah terlalu hina Tuhan kalau seandainya akan menyiksamu itu. Sebenarnya kalau ngerti. Kan ya, Wa ma khalaqul jinna wal insa liya'budun. Bukan. Allah khalaqakum wa ma tas'alun. Nah itu. Jadi tadi Bismillahirrahmanirrahim itu udah jaminan. Jadi kalau ingin melahirkan Al-Ghani, Al-Mughni, Ar-Razzaq di sono, ya tadi Allahnya kembalikan tauhid kepada Allah, lalu tumbuhkan sifat Rahman, menyayangi tanpa syarat. Kan Ar-Rahman itu menyayangi tanpa syarat. Ini masih pakai syarat. Oh kafir, ini Hindu, ini Buddha, ini wah ya. Kalau begitu, Cinta itu kan tanpa syarat. nah iya. Makanya paribasa cinta itu tanpa logika gitu. Makanya paribasa cinta itu kayak rasa coklat. Tai kotok rasa coklat. Orang mencinta tai kotok rasa coklat. Tuh. Tapi kalau orang membenci coklat pun terasa tai kotok. Jadi semuanya itu lawan kata gitu ya. Nah iya Bu, iya maaf ya Bu, iya. Jadi ya Allah itu menghendaki kemudahan kok. Jadi walaupun kelihatan omongan Abah ini jelimet, amaliyahnya cuma tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan nafas, matikan dirimu. Hadirlah dia. Jadi kalau kau yang bernapas, tidak adalah dia. Itu aja konsepnya. Makanya coba amalkan. Tapi nanti tanggal 30 disambungkan dulu atakoh nanti. Dan itu jangan sekali. Karena jangan baru sekali kacelap. Hah? 30 Mei acara atakoh nanti. Dari pukul berapa, Pak? Dari mulai maghrib di sini. Iya. Karena kalau seandainya orang bisa, kenapa kita nggak bisa? Makan orang bukan orang Islam, bisa, maka apalagi kita harusnya. Cuma sayang sekarang ini kalau orang di luar Islam berserah diri, orang Islam malah nggak berserah. Padahal Islam itu berserah diri. Itulah orang Islam nuduh orang kafir, tapi orang kafirnya justru berserah diri. Islam. Iya, karena suka. Iya. Makin kita membicarakan Allah, makin kita senang. Lah iya, Tuhan itu kalau digibah, makanya tadi kata Nabi, tafakkaru sa'atin khairun min ibadati alfi amin. Tafakur tentang Tuhan itu sesaat, sedetik, itu lebih baik dari ibadah Kang Imron 1000 tahun, kata Nabi. Tadi semua. Tadi. Makanya dalam 3 derajat tafakur, tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sanatin, itu bicara tentang ibadah. Oh, kalau saya menyembah Tuhan, itu tentang fikih. Tapi tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanatin, bicara tentang adalah bagaimana melakukan amaliyah menyembah Tuhan 70 tahun. Tapi bertafakur tentang Tuhan, kehadiran Tuhan, merasakan Tuhan. Tadi semua. Itu adalah sesaatnya lebih baik dari ibadah 1000 tahun. Tuhan itu menghendaki kemudahan kok. Tadi kadang-kadang cuma manusia, kadang-kadang suka cari yang sulit. Nah, jadi kayak ente tadi, akhirnya naon tadi mencari apa? Rezeki dengan pesugihan. Mana ada? Itulah sebenarnya. Nggak ada pesugihan itu. Yang sugih itu cuma Allah. Jadi sesederhana itu sebetulnya konsepnya. Masalah dengan suami istri, tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan napas, latih terus. Ya. Sehari berapa kali, Pak? Ya seikhlasnya kamu lah. Mas, terus habis maghrib sini aja dulu. Kalau lagi banyak tamu. Ya. Iya.
Jadi semakin sering kita mematikan diri, semakin seringlah kita liko dengan Allah. Artinya silaturahmi dengan Allahnya semakin Sering. Jadi hubungan kita dengan Allah itu pada saat kita mati, Allah ada. Nah, bagaimana cara menyamati? Menahan nafas. Tapi abah terus nanti suka ketiduran. Hah? Tiba-tiba teh tetap sekarang mah tetap ngantuk. Begitu teh. Kalau apa? Kan menepuk tangan terus gitu. Iya. Ya. Itu malah bagus, kan kita rileks. Ngantuk gitu. Karena rileks, saraf kita tuh rileks. Jadi langsung tidur. Karena sekarang ini bahkan dokter menganjurkan bagi orang-orang yang susah tidur adalah duduk sebentar, tekuk lidah ke atas. Karena lidah menekuknya ke langit-langit ini adalah sama seperti mendirikan tower dengan Tuhan. Membuka frekuensi. Bayi kan Pak gitu. Pak. Nah iya. Iya. Di dalam. Nah iya. Lidahnya kan nekuk dia. Dan itulah waktu mati juga sama, nekuk lagi kita. Makanya kata saya, coba saksikan orang yang mau sakaratil maut. Lidahnya itu nekuk ke belakang. Pada saat napasnya berhenti, sebetulnya ditutup oleh lidahnya sendiri. Sebenarnya. Gitu. Itu lidahnya menghalangi napas, rongga napas. Grok, kan suka grok-grokan kan? Nah, itu sebetulnya. Maka disitulah sebetulnya kita konsep al-mutu itu, latihan mati di dalam hidup. Jadi silaturahmi dengan Tuhan adalah dengan menahan nafas. Karena kata Tuhan sendiri adalah innakum lan taro rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan bisa melihat Tuhan kamu tidak akan bisa bersilaturahmi dengan Tuhanmu pada saat hidup kecuali kamu mati. Tapi yang dimaksud oleh mati adalah mati yang kata Nabi al-mutu qabla an tamutu, mati di dalam hidup. Itu yang kata Nabi an-nasu niyamun wa idza matu intabahu, manusia itu tidur, ketika mati baru bangun. Nah, kalau begitu, ayo bangun dari tidur sekarang supaya liko dengan Allah pada masa hidup. Pada saat kita liko dengan Allah masa hidup, berarti sekarang kita bisa minta pada Tuhan pada saat kita masih hidup dengan cara mematikan diri. Cuma tetap harus dilatih tadi semua. Maka tanggal 1 lah hayun, tanggal 2 lah ilmun, tanggal 3 lah samiun, tanggal 4 lah basirun, tanggal 1 Zulhijjah, tanggal 2 Zulhijjah, tanggal 3 Zulhijjah. Itulah imsak saum di Zulhijjah. Sampai hari tanggal 8, nanti amalkan 8-8-nya. La hayun, la ilmun, la samiun, la basirun, la qadilun, la mudun, la mutakalim, la maujudun, bihaqi ilallah. Tadi semua. Barulah tanggal 9-nya ke 10-nya kita takbir. Walitukmilul iddata walitukabbirullah. Wala'allakum tashkurun itu di situ. Baru wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nah, itu semua. Ya. Nah, itu. Dan itu harus dilatih, nggak bisa tanpa latihan. Ya. Ibu aja waktu gadis nggak bisa langsung jago bikin sop kan. Sekali keasinan, sekali keasinan, sekali keasinan. Tadi malah dulu ada saudara saya bikin sop pakai kunyit. Sopnya enak, Pak. Hah? Sopnya enak. Nah iya kan, karena udah latihan. Jalan sop. Iya, makanya abah bilang sop gitu kan. Betul. Kita ini bisa enak segala sesuatu karena makanya ahli tukang apapun, pengobatan lah, ahli pengobatan motor lah. Makanya kalau montir itu coba nyalain, berobot, kabulator. Kan gitu. Kalau sudah pengalaman bisa ditebak. Sebetulnya dalam hidup kita pun sama persoalan. Kita akan ngerti di mana sih persoalan kita. Tapi persoalan yang paling umum adalah pada saat masalah itu datang karena kita sedang lupa, gitu aja. Betul. Nah, teteh lagi dagang itu, jangan yang teteh yang dagang. Bagaimana caranya yang masak tekuk lidah rapatkan gigi lagi masak itu. Biarkan dia yang bikin, dia yang beli juga. Kalau sudah konsep itu. Nah itu. Insya Allah. Laris manis kan? Karena tadi orang itu kalau misalnya 3 orang lewat di warung kita, ada yang mau beli kata hati, karena yang mau balikan hati siapa? Allah. Cek itu tong beli. Tadinya mau beli aja, mau makan itu aja, nasi uduk basono gitu. Padahal udah niat masa mau makan sop dia. Itu bisa begitu tuh berubah manusia itu. Karena ya muqallibal qulub sabit qalbi, yang membolak-balikan hati dari semua. Maka antara piutang dan utang tadi jangan terjebak pada utang dan piutang, tapi lihat Allahnya di situ sebetulnya.
Ada semua. Maka insya Allah kata Abah, kalau mau ke sawah, biar yang ke sawah jangan makamu. Biarkan yang hidup itu yang ke sawah. Kalau mau ke kantor, jangan Kang Imron yang ke kantor. Yang hidup itulah yang ngantor. Semua. Tapi perlu dilatihan dan dirasa. Apakah teteh langsung jago jadi sop janda? Kan tidak. Coba gini, coba gitu, coba gini, coba gitu, coba gini, coba gitu. Nah, semua. Ya. Nah, inilah yang harus dipahami oleh kita. Ini semua. Ya. Nah, ini aja karena bentar lagi mau maghrib, semua Abah juga belum mandi. Semua. Ya kita manfaatkan, mudah-mudahan ada manfaatnya semua. Ini semua. Ini semua namanya siapa? Kang siapa namanya nih? Pertanyaannya bagus terus Kang ini. Hah? Arif saya, Pak. Siapa? Arif. Arif. Muhammad Arif Soleh. Kerjaannya apa? Wira swasta. Hah? Wira swasta. Wira swasta bidang apa? Bidang peternakan. Wah, iya. So, bidang peternak. Ini Kang Imron. Teteh semua. Oh, alhamdulillah sore ini mudah-mudahan sekali lagi walaupun kita ngobrol di sini adalah pencerahannya Abah sharekan ke teman-teman. Mudah-mudahan menjadikan satu yang bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Sekali lagi segala apapun yang kita lakukan semoga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagai penutup dari Abah buat semua, mari kita tahan napas, tekuk lidah, rapatkan gigi semua. Katakan dalam hati, ikutin Abah, hidup lebih berkah, tubuh ini jadi magnet rezeki, magnet kebahagiaan, magnet cinta, hilang segala masalah, maka tumbuhkan lebih yakin, lebih iman, dan lebih percaya diri dalam kehidupan. Al-Fatihah cukup ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim